Halo teman-teman, kembali lagi nih di channel Juru Bola. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Pastinya baik-baik saja kan? Tentu saja, harusnya sih baik-baik saja. Menghadapi pandemi virus corona ini, yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, dan kita juga tidak tahu bagaimana cara pasti kita untuk melawan virus ini. Kita harus lebih bersemangat lagi di dalam menjalani kehidupan kita ini. Apalagi kita juga dihadapkan dengan hal-hal baru yang kita dipaksa untuk harus melakukannya. Ini akan mempengaruhi kita dan tergantung cara kita juga dalam menghadapinya. Jika kita mampu bertahan di dalamnya, kita pasti akan menjadi seorang yang berjiwa pemenang. Oke, daripada berlama-lama membahas tentang pandemi virus corona, lebih baik kita membahas inti video ini, yaitu kesehatan mental dan sepak bola. Nah, kesehatan mental dan sepak bola sekarang ini menjadi salah satu hal yang cukup diperbincangkan. Banyak kemudian pemain bola yang mengalami gangguan mental. Salah satu kasus yang tampaknya paling tenar adalah kasus Robert Enke. Biar kalian tahu ya, Robert Enke itu adalah salah satu pesepak bola dan kiper yang terhebat di Jerman setelah Jens Lehmann menurun performanya. Dia digadang-gadang akan menjadi penerus dari Jens Lehmann sebelum pada akhirnya tongkat warisannya justru diberikan kepada kiper muda asal Jerman lainnya, yaitu Manuel Neuer. Pada awalnya semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Tapi di tahun 2006 segalanya hancur berantakan. Robert Enke, kiper asal Jerman itu, memilih pindah dari klub Jerman dan masuk ke klub asal Spanyol. Kalian tahu apa? Barcelona. Di tahun 2006 pada saat itu kalau nggak salah, itu adalah tahun-tahun di mana Victor Valdes juga tengah berkembang. Victor Valdes tengah menunjukkan bahwa dia adalah salah satu kiper yang layak mendapatkan tempat di klub sebesar Barcelona. Oleh karena itu, Robert Enke harus bersaing dengan kiper asal Spanyol yang memiliki kualitas setara dengan dia. Nah, dia juga dikabarkan memiliki permasalahan di luar rumah tangganya. Itulah yang membuat dia pun mulai mengalami gangguan mental. Walaupun dia tidak tunjukkan sebenarnya di dalam lapangan, tapi dia kemudian memendamnya dalam hati. Dan tentu saja dia semakin memendam. Dia tidak mau cerita kepada siapapun, dan dia tidak tahu bicara kepada siapa juga di sana. Nah, kemudian dia pun tidak sering pula dimainkan. Inilah yang menambah lagi rasa tidak percaya dirinya dan menambah depresinya. Nah, lalu kemudian dia pun kembali dari Barcelona ke klub asal Jerman, yaitu Hannover. Di Hannover dia telah menunjukkan kualitasnya. Dia bahkan hampir saja menjadi kiper utama di dalam Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, seandainya dia tidak bunuh diri. Dia bunuh diri karena
dia tidak tahan melihat putrinya meninggal dunia. Dan kemudian dia pun bunuh diri dan jasadnya ditemukan di sekitar rel kereta. Dia bunuh diri dengan cara meletakkan mobilnya berhenti di depan rel kereta di daerah Hanover itu. Dan kereta kemudian datang menyerempet mobilnya. Dia tidak keluar dari situ. Inilah menjadi salah satu hal yang penting dikemukakan kemudian setelah dia meninggal dunia. Bahwa sebenarnya tidak hanya kesehatan fisik, tidak hanya kebugaran fisik yang harus juga diperhatikan di dalam sepak bola. Tekanan tinggi kali membuat mental pemain bisa jatuh. Tapi tekanan tinggi pula yang terkadang membuat mental pemain menjadi bertumbuh dengan kuat. Kita kasih contoh aja pada kasus Cristiano Ronaldo. Nah, pada kasus Cristiano Ronaldo, dia mendapat atensi tinggi sejak dia bermain di klub sebesar Manchester United. Dan dia sudah menunjukkan bahwa dia layak memang di sana. Bukan hanya skill saja. Karena kita tahu memang Cristiano Ronaldo ini memiliki skill yang luar biasa sebenarnya juga. Tapi di balik skillnya, dia juga memiliki sebuah ketahanan mental. Bermain di Manchester United sejak usia 17 tahun. Kalian bayangkan tuh. Tidak ada orang yang mampu bertahan kemudian berkelana hingganya ke Juventus. Mau kasih contoh lain tentang kesehatan mental ini berpengaruh penting terhadap karir seorang pemain. Kita kasih aja langsung kepada pemain yang bernama Fabio Paim. Fabio Paim ini sebenarnya adalah salah satu pemain yang menjadi superstar. Seandainya Fabio Paim tidak melakukan banyak hal yang menyanyiakan hidupnya. Dia main di Sporting CP, dia langsung terbang ke Chelsea setelah usianya 18 atau 19 tahun. Dan kita tahu jalan ceritanya bagaimana. Dia tidak kenegaraan lagi kabarnya sekarang. Itu diakibatkan karena dia tidak mampu untuk mengelola sistem mentalnya. Dia cenderung terikut-ikut dengan dunia malam. Dia seringkali minum alkohol sehingga membuat manajemen Chelsea memilih untuk melepaskan Fabio Paim segera setelah kontraknya berakhir. Mereka gak mau untuk kemudian memperpanjangnya. Padahal sebenarnya luar biasa sebenarnya performanya. Mau ngasih contoh lain? Saya kasih contoh Robinho. Akhir-akhir ini kita dengar kabar dari Robinho bahwa dia katanya kalau gak salah di penjara hukuman beberapa tahun gitu. Karena ada kasus, saya kurang tahu kasusnya apa. Tapi Robinho ini sebenarnya ada aset emas juga sebenarnya. Sampai kata Pele, dia akan menjadi penerus dari Pele. Gila kan? Itu menunjuk ke bahwa skillnya saja sudah luar biasa gitu. Tapi kembali lagi, dia tidak mampu bertahan. Dia sempat main di Real Madrid, tidak sukses, tertutup oleh kegemilangan Cristiano Ronaldo, tertutup oleh kegemilangan Wesley Sneijder, tertutup kegemilangan dari Ricardo Kakak dan lain sebagainya. Dia pun pergi ke AC Milan. Di AC Milan, dia tidak menunjukkan kualitasnya. Dan terakhir dia main di Brazil. Dan contoh paling fenomenal lainnya adalah kisah tentang Adriano. Siapa kalian yang tidak kenal dengan Adriano? Khususnya bagi orang yang lahir tahun 2000-an ke bawah. Adriano ini sendiri adalah seorang pemain dengan kualitas tendangan yang super power dan overpower dan OPGG banget. Tapi walaupun OP dan GG banget, tapi mentalnya enggak banget. Apalagi setelah tahun 2006 atau 2007, dia mendengar kabar bahwa ayahnya yang telah membimbing dia di dalam persepak bolaan
kemudian meninggal dunia ketika dia mencapai puncak fenomenalnya. Dan kemudian akhirnya dia pun jatuh ke dunia malam. Dan bahkan beberapa tahun yang lalu dia sempat dikabarkan mengikuti salah satu geng di Brazil. Dia sempat memegang senjata dan satu fotonya. Itu lagi-lagi membuat kesehatan mental jadi salah satu hal yang penting. Dan saya mendengar kabar baru dari sang superstar kita, yaitu siapa lagi kalau bukan Lionel Messi. Seperti yang diketahui, Lionel Messi ini sendiri adalah salah satu superstar di dunia saat ini bersama dengan Cristiano Ronaldo. Jika Cristiano Ronaldo telah mampu berpetualang dari Inggris lalu ke Spanyol dan kemudian lompat lagi ke Italia dan membawa sejumlah trofi dan membawa sejumlah catatan skills yang bagus dan juga membawa catatan gol yang bagus. Lain halnya dengan Messi. Memang kita nggak bisa bilang juga bahwa Messi nggak cinta sama klubnya. Messi itu adalah salah satu sosok one man club atau one club man. Terserah kalian mau menilainya dari mana atau terserah kalian mau bilang dari mana. Tapi menurut saya dia adalah sosok yang setia kepada klubnya. Dia seandainya bisa saja memperoleh ketenaran sebenarnya. Ketika dia mau dijual oleh Barcelona pada Juni yang lalu, dia sebenarnya bisa saja. Tapi dia gak mau untuk kemudian mengambil ketenaran dari hal-hal seperti itu. Dan dia pun memilih untuk tetap bertahan di Barcelona seenggaknya hingga musim ataupun hingga kontraknya berakhir. Dan dia menepati hal itu. Dia bermain secara serius. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa Messi ini tanpa tekanan. Tidak bisa. Apalagi di usianya sudah 33 tahun. Apa yang mau diharapkan dari pemain usia 33 tahun? Tidak ada pemain usia 33 tahun yang mampu tampil moncer. Dan bahkan Messi pun sekarang sudah menunjukkan penurunannya. Kita tak bisa lagi berkata bahwa Messi adalah superstar sepanjang masa. Tapi untuk saat ini, iya. Dan bakal tergusur oleh pemain-pemain muda lainnya. Seperti Robert Lewandowski, seperti Arne Haaland, seperti Kylian Mbappe, seperti Neymar, dan lain sebagainya. Dia juga memiliki tekanan mentalnya tersendiri. Seperti yang kita ketahui, Messi ini berbeda dengan Ronaldo. Bila di dalam berbagai kesempatan kita melihat Ronaldo seringkali tampil memotivasi timnya, terutama yang paling ikonik adalah ketika Portugal bermain di final Piala Eropa tahun 2016. Terlihat di situ kan Ronaldo memotivasi kali timnya. Ini jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Messi. Dia adalah sosok yang pendiam. Dia sebagai kapten, dia tidak menunjukkan karisma yang cukup. Dia tidak mampu untuk memotivasi timnya bermain secara individual. Mungkin bisa ditonjolkan dari Messi, tapi bermain secara tim, saya rasa Messi bukanlah orang yang tepat. Dan bahkan dia tampak dijauhi. Berbeda dengan Ronaldo yang kehadirannya di tiap klub menimbulkan suasana dan gairah baru. Dan bahkan dia sekali didekati oleh para pemain dan juga bahkan oleh legenda klub itu. Kita ambil saja contoh Gianluigi Buffon yang sangat mengagumi Ronaldo. Tapi Messi sekarang, perhatikanlah di dalam salah satu klip video latihan dari FC Barcelona. Dia terlihat menjauh atau dijauhkan dari kerumunan pemain Barcelona. Ini menunjukkan bahwa dia mengalami goncangan mental sebenarnya. Dan dia tidak tahu harus berbicara kepada siapa. Itulah yang membuat terkadang di dalam beberapa foto kita melihat bahwa Messi hanya nangis saja. Karena dia tidak tahu harus bermain atau menangis pada siapa. Nah, pada akhirnya satu pesan yang penting yang saya sampaikan di dalam video saya adalah jangan menilai pemain sekedar dari
performanya di lapangan. Mungkin saja performa di lapangan dipengaruhi oleh faktor non-teknis. Seperti misalnya julukan Lord Jesse Lingard. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak klub atau banyak akun yang kemudian mengejek dan menyindir Jesse Lingard sebagai Lord of the Lord. Tapi tidak ada yang tahu atau jarang mengetahui bahwa sebenarnya Jesse Lingard ini memiliki masalah kompleks. Dia harus memikirkan keluarganya. Dia juga harus merawat neneknya. Dia juga harus kemudian jadi tulang punggung bagi keluarganya. Inilah yang membuat memang terkadang Jesse Lingard bertingkah aneh dan sesukanya. Itu terjadi supaya meluapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, saya rasa itulah tadi yang mau saya sampaikan. Silahkan tambahkan dalam kolom komentar atau perbaiki saya di kolom komentar. Oke?